Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Sidang, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kepala PPATK, para pejabat utama PPATK yang saya banggakan. Selamat pagi semua. Saya ingin menyampaikan sejumlah pertanyaan ada banyak pertanyaan, tapi saya persingkat menjadi 10 pertanyaan kunci. Yang sudah saya siapkan dengan baik sehingga saya membacakan. Supaya kalau tidak disiapkan tertulis, tidak dibacakan Pak Ketua, nanti kita keseleo lidah. Seperti masih ingat Kepala PPATK pertemuan di sini sebelum pemilu 2019 yang lalu. Tadi disinggung oleh yang terhormat Saudara Hinca Panjaitan soal emas ini dulu. Kalau saya tidak salah saat itu Kepala PPATK hadir bersama Menko Polkam, Menko Polhukam, dan Menkeu pada saat itu. Jadi isu polemik yang berujung dengan ketidakjelasan. Saya menyampaikan ini lagi sebab apa yang saya sampaikan kala itu, itulah yang terjadi. Saat ini saya ingin bertanya kepada Kepala PPATK. Yang pertama, Pak Kepala PPATK, saya ingin mengetahui dari sekian banyak laporan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK dalam 5 tahun silam ini ya. 5 tahun jadi evaluasi, ini saya tidak menemukan di sini. Berapa persen yang sungguh-sungguh telah ditindaklanjuti sampai tingkat penyidikan dan putusan pengadilan? Jika angkanya rendah, persentasenya kecil, saya ingin tahu di mana tepatnya titik kegagalannya itu. Di PPATK kah? Di kepolisian kah? Kejaksaan kah? Atau KPK? Jadi kita ingin tahu masalahnya di mana. Yang kedua, apakah PPATK memiliki daftar kasus, mega kasus, kasus besar. Kasus besar itu kategorinya adalah kasus yang melibatkan pejabat negara, elit politik, kepala daerah, yang aliran dananya sudah jelas, tetapi bertahun-tahun tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dulu ada kasus itu, tapi saya ingin tahu sekarang ini apakah masih atau belum juga. Kalau belum ya tentu mengapa. Dengan kata lain, kasus macet. Ada kasus macet, kalau bahasa populer kasus macet itu kasus mangkrak. Kasus mangkrak. Yang ketiga,
Saya ingin tahu, sebab ini rapat udah lama kita nggak lakukan. Saya ingin tahu menjelang dan pasca pemilu dan pilkada kali lalu, apakah PPATK mencatat adanya lonjakan signifikan transaksi mencurigakan yang terkait dengan pendanaan politik? Kalau ada, berapa persentasenya yang telah diserahkan ke penegak hukum dan berapa yang berhenti di meja analisis PPATK? Yang keempat, dalam praktek Pak Kepala PPATK, lembaga manakah yang paling sering tidak menindaklanjuti laporan PPATK secara sungguh-sungguh? Apakah PPATK mau dan berani menyampaikan evaluasi objektif kepada Komisi 3? Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Hinca Panjaitan, disampaikan dalam rapat panja penegakan hukum sumber daya alam atau apalah penegakan hukum itu. Yang berikut, apakah PPATK pernah menemukan kasus pencucian uang dari kasus bansos, dana hibah, atau APBD yang menggunakan rekening keluarga, yang menggunakan rekening staf, atau yang menggunakan rekening vendor? Ya, mohon maaf tidak bermaksud untuk teman-teman yang suka main proyek APBN. Yang keenam, berapa banyak rekening yang diblokir PPATK dalam 2 tahun terakhir ini? 2 tahun terakhir ini yang saya minta. Dan berapa yang akhirnya dilepas tanpa proses hukum lanjutan, dan alasannya apa? Saya tahu juga itu, tapi jumlahnya saya tidak tahu, Pak, cerita-ceritanya. Kemudian yang berikutnya, apakah PPATK pernah mengalami tekanan politik, tekanan fisik saat menangani transaksi mencurigakan yang melibatkan tokoh politik atau figur kuat? Jika ada, apa mekanisme yang Bapak gunakan untuk melindungi PPATK? Kemudian ini yang terakhir ini, yang berkaitan dengan kripto, fintech, dan transaksi lintas negara yang tadi disinggung oleh yang terhormat Dr. Safruddin Suding, ahli pidana Pak Dr. Safruddin Suding ini. Apakah PPATK masih memiliki kewenangan untuk masuk ke situ, dan apakah punya teknologi yang memadai untuk melacak itu? Kami sendiri belum terlalu ini dengan kripto, fintech, apalagi yang lain-lain. Ini poin saya adalah kalau memang ada, ya undang-undang PPATK ini harus kita revisi. Kemudian saya ingin tanya Kepala PPATK, apa rekomendasi Kepala PPATK untuk dilakukan oleh DPR agar PPATK
punya kekuatan untuk melawan pencucian uang ini. Sebab Presiden Prabowo adalah presiden yang berkali-kali dalam banyak kesempatan menyatakan perang semesta melawan korupsi, melawan perjudian, melawan illegal mining, melawan kejahatan narkotika. Ini perang semesta. Dan kita semua mendukung itu. Itulah sebabnya kehadiran PPATK saat ini menjadi sangat strategis. Tetapi jangan hanya hadir, dia harus punya kedaulatan. Dia harus punya kewenangan untuk mewujudkan misi Presiden Prabowo sukses berperang melawan penjudi, narkotika, illegal mining tadi, dan juga korupsi tentunya. Sekian dan terima kasih banyak.